Tapi terus dengan kondisi Pakistan yang krisis banget begini, ini jelas bikin negara-negara lain nggak mau dong ngasih pinjaman ke Pakistan dong. मेरी आवाम फैसला करे कि इस मुल्क की क़यादत कौन करेगा, ना वॉशिंगटन करे। Di tengah krisis yang menghantui Pakistan, Pakistan tuh malah ngelakuin uji coba rudal. Kita bahas krisis-krisis di dunia lagi. Entah kenapa makin kesini negara-negara nih makin ada aja ya krisisnya ya. Dan ya kita sendiri kan emang udah beberapa kali juga yang ngebahas negara-negara yang lagi terancam krisis kan. Krisis Sri Lanka, krisis Argentina, krisis Amerika yang makin banyak gelandangannya juga. Ya banyak lah intinya bahan marketing ini. Nah kali ini gue mau bahas Pakistan yang ternyata saking krisisnya tuh sampai udah menuju kolaps loh. Dan ini kayaknya di kita berita soal Pakistan yang lagi ngalamin krisis parah tuh nggak begitu rame ya. Padahal bisa dibilang Pakistan ini sekarang posisinya tuh lagi rentan banget loh. Dan di saat lagi masa-masa krisis begini, Pakistan ini terus dapat sorotan karena sempet-sempetnya mereka nguji rudal balistik. Ini bukannya beresin masalah mereka dulu kan, malah ngetes-ngetes rudal coba. Ngapain coba ini? Tapi sebenarnya apa ya penyebab Pakistan tuh sampai ngalamin krisis parah begini? Yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas ngerinya krisis parah di Pakistan. Yang saking parahnya nih sampai dibilangnya tuh krisis abadi di Learning by Googling. Oke, jadi bisa dibilang Pakistan tuh sekarang tuh jadi salah satu negara yang paling bermasalah di dunia nih. Lu bayangin aja, kalau menurut DW News, seenggaknya Pakistan tuh sekarang ngalamin 3 krisis sekaligus loh. Krisis keuangan, krisis politik, sama krisis pertahanan. Ini kita bahas satu-satu lah ya, tiga-tiganya parah nih soalnya nih. Kita mulai dari krisis keuangannya dulu deh. Nah ini sebenarnya kondisi perekonomian Pakistan tuh bisa dibilang kurang lebih mirip lah sama kondisi negara-negara lain yang lagi ngalamin krisis juga. Di sana harga-harga barang, terutama bahan bakar, makanan, sama listrik itu tuh pada naik. Padahal penghasilan masyarakatnya tuh cenderung stuck, cenderung nggak ngalamin peningkatan. Dan ya ini mereka bisa begini, soalnya ya simpelnya mereka tuh ngalamin inflasi. Kondisi di mana mata uang Pakistan nilainya turun terhadap mata uang asing. Dan kalau menurut data dari Trading Economics, nilai inflasi di Pakistan tuh rata-ratanya tuh udah menyentuh angka 30%-an loh. Bahkan di bulan Mei 2023 kemarin, nilai inflasi di sana tuh sempat menyentuh angka 38%. Ini kan tinggi banget ya. Atau buat perbandingan deh, di Amerika misalnya, target nilai inflasi di sana tuh cuma 2% doang. Lah, Pakistan nyampe 30%. Atau bandingin lagi sama Indonesia deh. Nilai inflasi kita tuh sekarang tuh berkisar di 3%-an sampai 2%-an. Lah, Pakistan 30%. Ini kan berarti kan inflasi di Pakistan tuh udah jauh dari ideal ya. Nah, para ahli ekonomi di Pakistan nyebut kalau faktor utama yang bikin nilai inflasi di Pakistan tuh bisa meningkat banget adalah perbandingan nilai ekspor sama impornya yang terlalu jomplang. Jadi di satu sisi Pakistan tuh kan butuh banyak impor komoditas ya, khususnya di sini bahan bakar. Tapi di sisi lain nilai ekspor di Pakistan tuh kecil banget. Impornya banyak banget, ekspornya minimum. Jadinya ya udah krisis deh. Prices are going up for electricity, fuel, and food, but incomes are not, and people can't pay their bills. लोगों की आमदनी इतनी है कि जितना इन्होंने बिल भेज दिए हैं। Dan kalau menurut NPR sebenarnya banyak juga loh faktor eksternal yang bikin permasalahan di Pakistan ini jadi makin runyam. Salah satunya ya apalagi perang Rusia-Ukraina. Ya kita udah sering ngomongin lah kalau konflik Rusia-Ukraina yang udah berlangsung lebih dari setahun ini, itu tuh kan emang ngasih dampak yang signifikan banget ya ke perdagangan internasional. Apalagi Rusia kan emang dikenal sebagai eksportir komoditas energi kan. Kayak bahan bakar minyak sama gas itu Rusia megang banget tuh. Ditambah lagi sama komoditas pangan dari Ukrainanya kayak gandum yang vital banget ternyata buat Pakistan. Yang gara-gara konflik ini nilainya tuh jadi naik berkali-kali lipat nih. Harganya jadi makin mahal nih. Ya intinya gara-gara perang ini harga barang-barang impor di Pakistan jadi pada naik tuh. Padahal di saat yang bersamaan ekspor mereka tuh lagi lesu. Jadi ya udah, cadangan mata uang asingnya kan banyak dipakai buat impor kan, padahal yang masuknya dikit. Dan akhirnya kalau udah gini, satu-satunya cara biar bisa bertahan ya dengan cara ngutang lagi. Khususnya ngutang ke IMF. Nambah lagi tuh akhirnya tuh utangnya Pakistan tuh. Padahal bisa dibilang utang Pakistan sebelumnya aja masih numpuk. Mana sebelumnya habis kehajar pandemi juga kan. Makanya akhirnya biar beban negara ini nggak berat-berat banget, pemerintah Pakistan mutusin buat mangkas berbagai subsidi. Kayak misalnya subsidi listrik sama subsidi BBM. Dan hasilnya udah bisa ditebak, harga-harga kebutuhan pokok jadi pada naik tuh di sana tuh. Krisis ekonomi deh tuh masyarakatnya. Dan parahnya lagi, krisis ekonomi ini tuh juga bikin banyak lapangan kerja jadi tutup ya. Ya gimana nggak tutup coba, lu bayangin aja nih. Harga-harga yang pada mahal kan pastinya kan bikin masyarakat jadi ngurangin belanja kan. Harus pada berhemat nih orang-orang soalnya. Nah kalau nggak ada yang belanja, toko-toko, bisnis-bisnis mereka kan jadi terpaksa harus ngurangin berbagai pengeluaran kan. Termasuk mangkas jumlah karyawannya.
PHK karyawan, toko masih rugi, PHK lagi, toko masih rugi lagi, endingnya tokonya tutup aja, endingnya bisnisnya bangkrut aja. Dan gilanya gara-gara ini World Bank tuh sampai memprediksi jumlah masyarakat miskin di Pakistan tuh bakal nambah 4 juta orang di tahun ini doang. Ini banyak amat, Jir. Dalam setahun doang loh. Langsung 4 juta ya. At the heart of it all, Pakistan is trapped in a cycle of borrowing that appears to have no end. IMF can't let Pakistan sink. Pakistan sinks, it will be chaos. And the world can't afford this bigger chaos. Dan parahnya, krisis ekonomi di Pakistan ini juga nyambung nih sama krisis kedua yang juga lagi terjadi di sana. Krisis politik. Mungkin ini biar ngerti konteksnya, gue jelasin dikit dulu kali ya tentang sejarah perpolitikan di Pakistan tuh kayak gimana. Jadi kalau menurut DW News bisa dibilang Pakistan tuh punya sistem politik yang apa ya? Ya halusnya unik lah bisa dibilang. Soalnya dari tahun 1947, walaupun Pakistan tuh udah jadi negara demokratis, tapi militer sana tuh bisa dibilang masih punya pengaruh kuat di pemerintahan. Jadi situasinya tuh kayak militer di sana tuh masih selalu ada nyolek-nyolek gitu lah buat urusan pemerintahan. Masih ada cawe-cawenya dikit gitu. Jadi pemerintahan Pakistan tuh di depannya kelihatan demokratis, pemimpinnya dipilih sama rakyat, tapi di belakang selalu ada pengaruh militer. Atau keadaan pemerintahan kayak gini tuh istilah kerennya tuh hybrid regime, rezim hybrid. Dan ya model rezim hybrid begini di Pakistan tuh masih terjadi sampai sekarang. Bahkan ya belakangan yang lagi rame tuh isu ini, isu militer di perpolitikan Pakistan. Rame gara-gara apa? Jadi di tahun 2018, Imran Khan, mantan bintang kriket Pakistan, dia ini kepilih jadi Perdana Menteri Pakistan. Dan waktu itu kemenangan dia ini tuh cukup mengejutkan ya. Soalnya Imran Khan tuh sama sekali nggak berasal dari dua partai politik terbesar di Pakistan. Dia nggak berasal dari Pakistan People Party atau PPP, sama dia juga nggak berasal dari Pakistan Muslim League atau PMLN. Dia ini nggak berasal dari dua partai terbesar itu. Dia ini malah diusung sama partai yang dia diriin sendiri di tahun 1996. Nama partainya tuh Pakistan Tehreek-e-Insaf atau disingkat PTI. Nah, janji-janji kampanye Imran soal perubahan di Pakistan ditambah sama pamor dia yang basicnya emang udah terkenal banget kan. Ini nih ternyata bikin banyak orang jadi tertarik buat milih dia. Terus belum lagi kayak pemenang pemilu yang kemarin-kemarin, Imran kan di sini juga awalnya dapat dukungan dari militer. Jadinya ya lancar-lancar aja tuh jalan dia ke kursi Perdana Menteri. Karena ya backingannya kuat, supportnya juga kuat kan dari rakyat. Sampai terus dalam perkembangannya sama militer Pakistan, Imran Khan ini dianggap terlalu berani dalam bersikap. Kampanye-kampanye anti barat dan dukungan ke Rusia yang sering dia suarain, akhirnya itu tuh bikin pihak militer ngerasa kalau Imran Khan ini udah harus disingkirkan. Terus belum lagi hubungan dia sama jenderal militer Pakistan tuh terus memburuk sejak dia menjabat. Jadi ya udah makin kuat lah alasan Imran Khan harus disingkirkan. Dan ini kenapa sikap mereka bisa begini ke Imran Khan? Soalnya militer Pakistan sendiri tuh bisa dibilang mereka tuh jadi salah satu mitra bisnis yang menjanjikan buat Amerika. Jadi ini militer Pakistan tuh mikirnya ini Imran Khan kalau dia terus-terusan kampanye anti barat begini, kalau dia terus-terusan support Rusia begini, ini nantinya bisnis kita sama Amerika bisa kacau ini. Militernya tuh mikirnya begitu. Dan bener aja, di tahun 2022, akhirnya Imran Khan ini berhasil digulingin setelah dia dapat mosi tidak percaya dari parlemen Pakistan. Nah, Imran Khan di sini yang nggak terima digulingin, akhirnya dia nih mutusin buat ngampanyain biar pemilu dipercepat. Jadi dia tuh kayak, kalau emang gua nggak layak, coba suruh masyarakat milih lagi. Apa bener mereka udah nggak mau milih gua? Ayo, berani gak? Kurang lebih gitulah. Makanya dia minta pemilu itu dipercepat. Karena dia juga pengen lihat kan, ini akal-akalan doang apa bener masyarakat udah nggak mau milih gua? Dia pengen lihat itu, pengen mastiin itu. Sayangnya terus statement Imran Khan ini malah berujung ke terjadinya aksi kekerasan antara pendukung Imran Khan sama aparat militer. Dan gak lama abis itu, Imran Khan yang biasanya cenderung jauh dari masalah, dia ini tiba-tiba jadi dapat beberapa tuduhan kriminal, kayak tuduhan korupsi sama tuduhan terorisme. Dan ya endingnya ini jadi krisis yang kedua deh, krisis politik. Tapi ini kelihatan banget gak sih militernya tuh emang segitunya pengen berkuasa? Disenggol dikit langsung baper, Jir. Gitu ya militernya, aduh. Imran Khan became too big for his boots from the military's point of view. मेरी आवाम फैसला करे कि इस मुल्क की क़यादत कौन करेगा, ना वॉशिंगटन करे. They disapproved of his anti-Western rhetoric.
and overtures to Russia during the outbreak of the Ukraine war. Nah, sekarang krisis yang terakhir, krisis keamanan. Jadi Pakistan ini kan berbatasan sama beberapa negara kan, termasuk di sini India sama Afghanistan. Dan ya kayak yang kita tahu, Afghanistan ini kan sekarang kan dikuasain sama Taliban kan, setelah Amerika mutusin buat cabut dari sana. Nah, selama Taliban berkonflik sama Amerika, bisa dibilang Pakistan tuh jadi negara yang banyak membantu pasukan Taliban loh. Tapi kocaknya kalau menurut BBC, Pakistan sendiri kalau di media, sebenarnya mereka tuh memposisikan diri mereka sebagai sekutu Amerika dalam melawan teror. Tapi kenyataannya lembaga militer dan intelijen Pakistan juga masih ngejaga hubungan baik sama Taliban. Bahkan nggak jarang mereka juga ngasih bantuan logistik ke Taliban. Jadi nggak jelas nih Pakistan ini mau di pihak yang mana, kok nempel sama dua-duanya. Dan akhirnya bisa dibilang keputusan nggak jelas nempel sama siapa ini jadi semacam counter attack gitu buat Pakistan. Akhirnya Pakistan sendiri yang repot gara-gara ini. Kenapa gitu? Soalnya kalau menurut DW News, sekarang Pakistan tuh malah kewalahan ngadepin Taliban cabang Pakistan yang berusaha buat ngebrontak. Berusaha buat ngegulingin pemerintahan dan ngediriin hukum syariah di Pakistan. Dan Taliban cabang Pakistan ini, mereka nih seakan dapat balas jasa dari Taliban di Afghanistan ya. Karena mereka sering banget tuh dapat perlindungan di Afghanistan. Jadi misalnya militer Pakistan pengen nyerang Taliban cabang Pakistan, nah ini Taliban cabang Pakistannya nggak perlu panik. Karena mereka tinggal nyebrang aja ke Taliban cabang Afghanistan. Mereka dilindungi tuh di situ tuh. Dan ini kalau begini ngebikin militer Pakistan jadi kebingungan dong. Ya gimana mau nyerang? Orang yang mau diserangnya udah nyebrang, udah pindah ke negara lain kan? Ya disebut sebenarnya ada sih rencana militer Pakistan buat nyerang markas Taliban Pakistan yang ada di Afghanistan. Tapi kalau ini dilakuin kan resikonya gede banget ya. Soalnya yang mau mereka serang tuh teritori negara lain kan? Makanya so far cuma sebatas rencana ini. Belum lagi kalau Pakistan sampai nekat nyerang Taliban, bisa jadi mereka tuh bakal diserang balik sama organisasi-organisasi sejenis. Tapi terus kalau didiemin, Taliban cabang Pakistan ini juga makin kencang nih aksinya nih. Akhirnya ya bingung lah mereka udah. Dan ini semua ya gara-gara itu, karena nggak jelas mau mihak yang mana. Milih netral enggak, milih mau memihak tapi dekat sama Amerika iya, dekat sama Taliban iya. Akhirnya dua-duanya ini pada nggak percaya sama mereka. Kasian juga sih ya. Since the Taliban took over Afghanistan in 2021, the situation has got much worse. Pakistan's first priority is to prevent and counter all terrorism from and within Afghanistan. Terus selain masalah Taliban cabang mereka, Pakistan juga kan terkenal punya konflik yang mendarah daging banget ya sama India ya. Kalau mungkin lu inget di video gue ngebahas soal konflik India-Pakistan, di situ kan gue cerita gimana hubungan dua negara ini tuh dari dulu tuh emang panas banget gara-gara rebutan wilayah Kashmir. Dan di sini sayangnya buat Pakistan, kekuatan besar dunia, khususnya negara barat tuh sekarang tuh lebih dekat sama India kan daripada sama Pakistan. Dan salah satu faktor yang bikin Pakistan jadi agak jauh sama negara barat tuh ya tadi, karena mereka rutin ngebantu Taliban waktu mereka masih berkonflik sama Amerika di Afghanistan. Akhirnya jadi India tuh yang dapat untung dari situ tuh. Nah, kalau ngomongin konflik mereka nih, ngerinya dua negara ini kan sama-sama punya senjata nuklir yang siap dipakai ya. Ya, walaupun sampai sekarang India sama Pakistan tuh masih sepakat buat nggak pernah pakai nuklir buat perang. Jadi ya harusnya masih aman-aman aja ini. Harusnya. Tapi terus di tengah rasa aman selama ini, tiba-tiba orang-orang tuh jadi was-was. Soalnya kayak gue bilang di awal tadi, di tengah krisis yang menghantui Pakistan, beberapa minggu lalu Pakistan tuh malah ngelakuin uji coba rudal balistik jarak menengah baru mereka yang dikasih nama Gauri. Langsung panik lah sebagian orang di situ. Mereka mikirnya kayak, lah, kok uji coba rudal balistik? Emang mau perang nih? Sama siapa? Aduh, jangan sama India dong, bisa panjang ini. Jadi banyak yang mikir gitu tuh. Tapi terus kalau menurut Inter-Services Public Relations Pakistan, cabang media milik militer Pakistan, mereka bilang uji coba ini tuh bertujuan buat nguji seberapa siap Angkatan Darat Pakistan dalam ngoperasiin rudal-rudal balistik yang emang sangat mungkin diisi hulu ledak nuklir. Loh, kok ada ngomong gitunya? Tapi nggak ada arah ke situ. Mereka tuh cuma ngasih tahu aja kalau ini tuh bisa diisi hulu ledak nuklir kalau mau. Tapi kan enggak, prakteknya enggak kan. Jadi kalau menurut militer Pakistan itu doang tujuannya, ngecek doang, latihan doang. Nggak ada indikasi mau perang sama India segala macam. Jadi nggak perlu panik. Tapi gimana nih kalau menurut lu sendiri nih? Apakah keputusan ngecek rudal ini tuh keputusan yang bijak? Atau malah terkesan jadi nggak berempati sama kondisi masyarakat yang lagi susah? Yang mana nih? Silakan komen. On the other hand is the Pakistan army. And guess what they're doing? Testing out their missiles. I'm talking about this one, the Gauri weapons system. Pakistan's army tested this missile on Tuesday. They say the test was successful. Soon everyone lined up to congratulate the army, including the Prime Minister and the President. And why not? It's not like there is a crippling financial crisis in the country.
Dan ini dengan adanya 3 krisis begini, ini kan kelihatannya kan jadi kayak nggak ada jalan keluarnya kan. Ngejelimet banget loh ini loh. Langsung 3 krisis gimana mau ngerapiinnya coba. Tapi ternyata sebenarnya cukup banyak loh pakar di Pakistan yang nyaranin beberapa hal buat solusi krisis mereka ini. Kayak misalnya buat solusi krisis ekonominya aja. Jadi kan selama ini kayak yang kita bahas tadi, perekonomian di Pakistan tuh kan masih bisa berjalan karena pinjaman-pinjaman yang didapat dari luar ya. Termasuk dari IMF sama dari negara-negara lain kayak Cina sama Arab. Tapi terus dengan kondisi Pakistan yang krisis banget begini, ini jelas bikin negara-negara lain nggak mau dong ngasih pinjaman ke Pakistan dong. Karena ya mereka mikirnya lu aja krisis, kalau gue kasih duit gimana mau balikinnya? Pasti pada mikirnya gitu kan. Makanya kalau menurut Hussein Haqqani, mantan duta besar Pakistan buat Amerika sekaligus jurnalis di sana, dia bilang Pakistan tuh butuh perombakan sistem ekonomi besar-besaran. Kalau dia urutin tuh semuanya tuh dimulai dari peningkatan kualitas SDM-nya, dari sisi pendidikan formal dan dari pekerja terampil. Sambil juga mulai ngebuka potensi investasi besar-besaran di Pakistan. Nah harapannya kalau semua tadi udah dilakuin, dengan kualitas SDM yang meningkat, diharapkan investor tuh jadi lebih percaya buat investasi di Pakistan. Nah kalau udah gitu menurut Haqqani ini bakal nolong perekonomian Pakistan banget nih. Jadi nggak bersandar pada pinjaman-pinjaman asing lagi kan mereka. Terus selain itu menurut dia Pakistan juga harus berani ngejalin kerjasama ekonomi sama negara tetangga. Khususnya di sini India. Dan ini ya mau nggak mau soalnya ya harus diakui dibanding Pakistan, India ini kan bisa dibilang ekonominya kan jauh lebih oke kan. Nah itu tadi salah satu solusi yang ditawarin buat ngatasin krisis ekonomi di sana. Sekarang kita ke solusi buat krisis politiknya. Jadi banyak pengamat dan pakar di Pakistan yang bilang kalau akar permasalahan politik di sana tuh nggak lain dan nggak bukan ya militer. Mereka bilang sekarang tuh udah saatnya demokrasi di Pakistan harus bener-bener dijalanin. Nggak bisa lagi tuh demokrasi cuma dijadiin topeng, padahal sebenarnya dikendaliin sama militer di belakang. Kalau masih gitu ya bakal sama aja hasilnya. Tapi di sisi lain, para pengamat juga sadar nih seberapa bergantungnya politik Pakistan sama militernya. Makanya para pakar ini nyebut kalau perubahan ini tuh harus dilakukan secara perlahan. Pelan-pelan aja, tapi ya tetap konsisten dengan mengedepankan negosiasi lah. Terus menurut mereka, pemilu di Pakistan juga tuh harus bisa dipastikan berjalan secara netral. Harus fair nih, tanpa ada campur tangan dari pihak yang berkepentingan. Ya intinya pelan-pelan lah ngilangin porsi militernya, biar nggak chaos kan. Kalau buru-buru militer tersinggung, wah makin runyam itu. Nah terus ide solusi buat krisis yang terakhir, krisis keamanan. Jadi disebut ada beberapa opsi yang bisa dipilih sama Pakistan sebenarnya terkait Taliban cabang Pakistan. Misalnya kayak opsi memperketat perbatasan Afghanistan-Pakistan, atau bisa juga opsi ngebikin tim khusus buat ngelawan mereka. Tapi terus sayangnya dengan kondisi perekonomian Pakistan yang lagi kacau banget begini, para ahli juga ngingetin soal resiko yang bakal terjadi nih. Apalagi memperketat perbatasan ataupun bikin tim khusus itu kan pasti kan butuh biaya kan. Jadi ya opsi apapun yang dipilih ya tetap harus merhatiin keadaan dompet juga, jangan gegabah. Susah juga nih ya, jadi nggak leluasa ya nentuin opsinya ya. Terus soal masalah sama India, masih menurut Haqqani, dia bilang Pakistan tuh harus mulai bisa berdamai nih sama India nih. Soalnya kalau nggak gitu yang paling dirugiin akhirnya ya Pakistan sendiri. Karena ya balik lagi, kondisi Pakistan tuh lagi nggak baik-baik aja kan. Sementara India, mereka nih terlihat sangat menjanjikan nih. Jadi kalau kayak gini terus, investor tuh pasti bakal lebih milih buat investasi ke India daripada investasi ke Pakistan. Dan menurut Haqqani, kalau Pakistan tetap gengsi, nggak mau damai sama India, ya udah, tinggal tunggu aja Pakistan kondisinya makin terpuruk. Ngeri juga nih. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Lu setuju sama solusi-solusi yang ditawarin ini? Atau lu ada pendapat lain? Lu ada kepikiran solusi lain? Silakan komen. There needs to be a new foreign policy that engages all of Pakistan's neighbors as economic partners rather than as enemies. Pakistan needs to stop thinking of itself as a warrior nation, think of itself as a trading nation. Oke, sekian Learning kali ini tentang krisis yang lagi terjadi di Pakistan. Yang disebut-sebut ini tuh jatuhnya krisis abadi. Karena ya itu, dalam satu waktu ada 3 krisis kan. Gimana nyelesainnya coba tuh. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.